Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam ceramah yang direkam dan videonya sebagai dokumen telah diunggah, diposting oleh berbagai akun di media sosial, Kiai As'ad menyampaikan mengenang ketika beliau masih mondok di Syekhona Khalil Bangkalan, atau dalam kesempatan yang lain Kiai As'ad kecil ketika itu mendengarkan pembicaraan para kiai-kiai sepuh, orang-orang dewasa tentang sejarah Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel berdakwah ke negeri Nusantara di era Majapahit. Beliau Sunan Ampel ketika masih menimba ilmu sebagai santri, sebagai talibul ilmi di negeri atas angin Madinah Al-Munawwarah. Beliau dianugerahi satu karamah berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam apakah secara langsung yaqadatan au manaman, atas izin Allah kun fayakun, orang-orang pilihan diperkenankan berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi sebagai pesan wasiat kepada Sunan Ampel, wahai anakku Ahmad rahmatullah, bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke negeri Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Kiai As'ad. Apakah beliau Kiai As'ad meriwayatkan riwayat bil makna ataukah secara lafaz baginda Nabi telah menyebut nama Indonesia? Allahu a'lam. Jika benar bahwa itu adalah lafaz Nabi, beruntunglah bahwa kita menjadi bangsa Indonesia yang namanya telah disebut oleh Nabi. Jika tidak, tentu tidak ada persoalan meriwayatkan bil makna bahwa Indonesia hari ini adalah kawasan Nusantara di masa lalu, karena bagian dari NKRI adalah kawasan yang dahulunya banyak menjadi bagian dari wilayah Nusantara. Selain yang kemudian menjadi negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan beberapa wilayah negara lainnya. Kenapa yang dipilih adalah Indonesia? Kenapa Nusantara? Tentu ketika Nabi memberikan isyarat petunjuk pada Sunan Ampel untuk berdakwah di negeri ini, ada satu rahasia keberkahan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ini ada hubungannya dengan isyarah bahwa Islam akan bangkit dari timur? Di manakah timur itu? Wilayah manakah? Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan tentang warna merah putih? Innallaha azza wa jalla zawali al-arda. Sabda Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan bumi untuk beliau. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga beliau melihat bagian belahan timur dan barat. Ini yang disebut dengan toyul ardi, ilmu melipat bumi. Nabi memiliki mukjizat bisa melihat bumi, ujung atau wilayah bagian barat dan timurnya. Mungkin di masa lalu akal manusia sangat sulit menerima, tetapi hari ini teknologi telah mendekatkan kebenaran fakta mukjizat itu. Ketika ada aplikasi yang bisa memperdekat jarak dari zoom maksimal, minimal, sehingga peta dunia ini bisa terlihat.
Tentu itu adalah rahasia dari mukjizat yang Allah berikan. Kemudian Nabi bersabda, wa a'ta li al-kanzain, dan Allah memberikan kepadaku dua harta simpanan yang terpendam. Al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Para ulama ahli hadis memberikan komentar, mungkin yang dimaksud Nabi al-ahmar itu adalah emas, di mana bangsa Persia terkenal dengan perhiasan emasnya yang kemudian ditaklukkan oleh Islam, oleh kaum muslimin. Wal abyad, putih. Para ulama memberikan tafsir atau komentar hadis, mungkin yang dimaksud adalah perak, di mana bangsa Romawi terkenal dengan perhiasan peraknya selain emas. Maka dalam catatan sejarah, Islam pun meluas hingga ke Romawi, hingga ke Andalusia. Tetapi lafaz yang dari Nabi adalah merah dan putih. Dan mengapa bendera kita adalah merah putih? Warna ini sudah dikenal sejak Majapahit, bahkan di zaman Singasari. Apakah harta terpendam yang akan dipersiapkan untuk memperjuangkan ajaran Nabi adalah negeri ini? Allahu a'lam. Sumber daya manusia dan sumber daya alamnya boleh jadi telah dipersiapkan oleh Allah di masa-masa yang mendatang. Sejumlah pemuda Palestina bermimpi di tahun 2015 yang silam bahwa ketika mereka memperjuangkan kebebasan Al-Aqsa dan wilayah-wilayah Palestina, tidak kunjung tiba kemerdekaannya. Dalam mimpi mereka mendapatkan satu berita bahwa Nabi memberikan kabar yang akan membebaskan negeri di mana Baitul Maqdis berada adalah kaum muslimin dari Indonesia. Semoga mimpi itu nyata dan kita ikut andil menjadi bagian pembebas negeri di mana Al-Aqsa berada. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah berada dalam garis ajaran para masyayikh, guru-guru kita semua. Tidak lain apa yang beliau perjuangkan adalah menanamkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita berpegang teguh, hidup dengan kalimat syahadat, mati membawa syahadat, di mahsyar kelak berkumpul dengan golongan orang-orang yang bersyahadat. Alaiha nahya wa alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kita semua. Aktsiru min qauli la ilaha illallah, mari kita memperbanyak zikir la ilaha illallah. La